Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang seorang wanita tua yang tinggal di pinggiran hutan di suatu daerah pedalaman Sumatera. Dia adalah seorang petani miskin yang sering diperas oleh seorang tengkolak sombong dan sangat angkuh. Pada suatu hari, ia menemukan seekor harimau Sumatera yang akan melahirkan. Karena rasa iba, dia nekat membantu harimau Sumatera tersebut. Lalu hal mengejutkan ini terjadi. Sebagian orang yang mendengar cerita ini pasti akan menangis. Untuk itu simak kisah selengkapnya sampai selesai. Nenek Asi adalah seorang petani tua yang hidup sendirian di sebuah gubuk kecil di pinggiran hutan pedalaman Sumatera. Di usianya yang sudah menginjak lebih dari 60 tahun, tubuhnya mulai ringkih, tetapi ia tetap bekerja keras mengolah ladangnya yang kecil demi bertahan hidup. Ladang itu adalah satu-satunya peninggalan orang tuanya, yang kini hasilnya tak lagi memadai. Tanahnya semakin tandus, cuaca sering tidak menentu, dan serangan hama membuat panennya gagal berkali-kali. Dulu, kehidupannya tidaklah sepi seperti sekarang. Ia pernah memiliki seorang suami yang selalu menemaninya, tetapi takdir berkata lain. Suaminya meninggal belasan tahun lalu karena sakit. Mereka tidak memiliki anak, sehingga setelah kepergian suaminya, ia benar-benar sendiri. Meski hidup dalam kemiskinan dan kesepian, Nenek Asi tidak pernah mengeluh. Ia dikenal sebagai orang yang jujur dan baik hati. Para warga desa di sekitarnya mengenalnya sebagai wanita sederhana yang sering membantu siapa saja yang membutuhkan. Meskipun dirinya sendiri kekurangan, karena ia tinggal jauh di pinggir hutan, ia jarang berinteraksi dengan penduduk desa, kecuali saat pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya yang sedikit atau membeli kebutuhan pokok. Namun, belakangan ini hidup Nenek Asi terasa semakin berat. Musim hujan tidak kunjung datang, membuat tanahnya semakin keras dan retak. Ia mencoba pergi ke hutan untuk mencari umbi-umbian dan kayu bakar agar bisa dijual. Tapi berburu di hutan bukanlah perkara mudah. Ia sudah tua, tubuhnya tidak sekuat dulu, dan hutan Sumatera bukan tempat yang aman. Ada banyak bahaya mengintai, dari binatang buas hingga jalur yang bisa menyesatkan siapa saja yang masuk tanpa pengetahuan yang cukup. Suatu hari, persediaan makanannya mulai menipis. Perutnya sering keroncongan dan kantongnya hampir kosong. Ia tahu, jika tidak mencari sesuatu untuk dimakan, ia akan kelaparan. Dengan membawa parang tua dan keranjang rotan di punggungnya, ia memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa dijual atau dimakan. Hutan di pedalaman Sumatera terasa sunyi dan mencekam. Pepohonan tinggi menjulang, dedaunan rimbun menutupi langit, hanya menyisakan sedikit cahaya matahari yang berhasil menembus celah-celah ranting. Udara di dalam hutan lembab dan suara burung serta serangga menjadi satu-satunya tanda kehidupan di sana. Nenek Asi berjalan perlahan, menyibak semak-semak dengan hati-hati. Ia sudah terbiasa dengan suasana seperti ini, tetapi tetap saja ada perasaan aneh yang membuat bulu kuduknya meremang, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Namun, ia tidak menghiraukannya. Ia terus melangkah hingga tiba di sebuah sungai kecil di tengah hutan. Saat hendak menyeberang, tiba-tiba ia mendengar suara rintihan pelan yang hampir tertelan oleh gemericik air. Suara itu bukan berasal dari manusia. Itu suara binatang yang sedang kesakitan. Nenek Asi mengernyitkan dahi dan mencoba mencari sumber suara. Ia mengikuti arah suara itu, berjalan perlahan agar tidak menakuti makhluk yang sedang terluka. Di balik semak-semak, matanya membelalak. Di depannya tergeletak seekor harimau betina besar dengan tubuh yang lemah. Napasnya tersengal, matanya sayu, dan tubuhnya gemetar.